Shalom adik-adik di rumah, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Yes, 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 is the best. Nah, adik-adik di rumah, sekarang tiba saatnya kita untuk beribadah. Untuk itu, adik-adik sekalian, ayo persiapkan hati dan pikirannya, persiapkan Alkitabnya, dan jangan lupa persiapkan persembahannya. Nah, untuk itu adik-adik yang melayani hari ini ada Kak Anda, Kak Lasma, Kak Grace. Untuk pembawa doa dan warta kita ada Inang, CST, Boru Nadia. Pembawa khotbah kita ada Amang Pendeta Sehombi. Dan tim multimedia kita ada Bang Beni, Bang Andreas. Dan pemain musik kita ada Bang Le. Nah, untuk itu adik-adik, ayo kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Amin. Bagaimana adik-adik? Masih semangat? Ayo, untuk memulai acara kita ini, mari kita angkat lagu pujian kita, Masih Sekolah Minggu, dan dilanjutkan dengan lagu Memasuki Gerbangmu. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri, semangat! Yes, 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 is the best. Sekolah Minggu HKBP, Dolas Mirohadoi, Aidi Arahon Tuhan Bayi, Roha
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Maka tilitlah Tuhanku kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengaran umatmu yang berdoa berserah. Tolonglah semuanya, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihani kami, orang berdosa ini. Amin. Halo adik-adik, masih semangat puji Tuhan? Masih dong? Iya, sebelum kita dengar kalah, ayo kita angkat lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya adik-adik, semangat! Yes, 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 it's the best. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, rupaku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, rupaku besar di surga. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana? Masih setia kan untuk mengikuti ibadah kita? Nah adik-adik, tibalah saatnya kakak akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Sebelum kakak bacakan ayat hafalan kita, mari kita simak dulu video ayat hafalan dari adik-adik di minggu lalu. Selamat menyaksikan. Hai kakak sekolah minggu, ini ayat hafalan saya yang tertulis Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Amin. Salam sakti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Nama saya Abdi dari Holong Catung Lapeta. Abdi mau ayat hafalan ya. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Dadah. Holas. Teman-teman semua, nama saya Samuel Hafalan Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Horas. Halo teman-teman, namaku Valentina Tagalog. Ayat hafalanku Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Horas, salam sate. Bye-bye. Teman-teman, namaku Fran. Aku ayat hafalan Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus mendekati. Hai teman-teman, nama saya Felicia Penggabian. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di
Mazmur 6 ayat 10 bunyinya, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hola, salam sejahtera. Shalom kakak guru sekolah minggu teman-teman, nama aku Cebur Seragam dari orang dua mau menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini adalah Mazmur 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Salam sati. Haras Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Abikail Isabel Siagian. Saya akan mempersembahkan ayat hafalan saya minggu ini yang tertulis di kitab Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Kakak sekolah minggu, nama saya Ilona Kristi Manurong. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terima kasih. Salam sati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu. Nama saya Delia Nastasia Marbun. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam sehati. Salam kakak gosok minggu. Ayat apa minggu ini tertulis di dalam Alkitab Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Salam sati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam sekali minggu. Nama saya Gita. Mulai hafalan Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Salam kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak seminggu, nama saya Rosda. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang
fasik menuju kebinasaan. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Majesta dari orang 3. Saya ingin menyampaikan hafalan. Hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Salam satu Horas, Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Marco dari orang 3. Saya ingin menyampaikan hafalan. Hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Salam satu Horas, dan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama aku Zaneta Boros Santore. Hafalan di minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Damiri Adrita Sembi. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Salam satu. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak guru sekolah minggu. Nama saya Lois Light. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Ini hafalan Okta dari orang 3 tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Salam sati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siska dari Horong 3. Hari ini saya ingin membacakan Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ini untuk hafalan saya yang tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Horas. Salam sehati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Alkitab Mazmur 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terima kasih. Salam sati. Sekolah minggu nama saya Rautasiya. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang baik, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Horas. Salam satu. Kakak guru sekolah minggu, nama saya Gabriel Kristo Manurung. Hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Melihat. Shalom semua. Nama saya April dari kantor Marbun. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam minggu. Hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang baik, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Horas. Salam sehati. Salam kakak sekolah minggu, salam semuanya. Hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih. Shalom. Salam sati. Horas.
Salam kakak guru sekolah minggu atau hafal minggu ini tertulis di Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terima kasih. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita di minggu hari ini, untuk Horong Prateka tertulis di Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Untuk Horong TK tertulis di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan untuk Horong besar tertulis di Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, dihafal ayat hafalannya dan dikirimkan di grup horongnya masing-masing. Paling lambat untuk mengirimkan ayat hafalan itu hari Kamis jam 7 malam. Jadi jangan lupa ya dihafal. Terima kasih. Bagaimana adik-adik? Masih semangat tentunya ya? Pasti dong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta kita, mari kita angkat lagu pujian kita, Kerja Buat Tuhan. Anak-anak yang di rumah, mari bangkit berdiri, semangat! Yes, 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 it's the best. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk adik-adik sekolah minggu. Amang Pendeta yakin kita masih semangat pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Semangat betul ya semua kan? Biar Amang juga di sini sama abang kakak guru sekolah minggu semangat bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga kita dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Ayo semua membuka Alkitabnya. Biar kita sama-sama membuka firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 hingga ayat 28. Sudah semua membuka? Biar Amang bacakan.
Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan ini sekaligus memeliharanya di dalam hidup kita. Karena itu jugalah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita saat ini. Ayo, Amang mau bertanya, apa alat indera yang kita pakai untuk mendengar? Ayo, yang praktika. Siapa yang tahu? Pastilah tahu kan? Kalau nggak tahu praktika mengatakan untuk mendengar dipakai apa? Mulut atau telinga? Telinga. Ada yang disebut dengan apa? Panca indera. Siapa tahu artinya panca? Panca artinya 5. Nah, itulah yang telah diciptakan Tuhan bagi manusia, supaya panca inderanya dipakai, dipergunakan dengan baik. Ayo, matanya untuk apa mata? Untuk melihat. Apa yang mau dilihat? Itu yang menjadi pertanyaan. Melihat apa? Melihat yang baik. Kalau ada misalnya hidungnya, tahu kegunaan hidung kan? Gak mungkin gak tahu kegunaan hidungnya. Semua anak-anak sekolah minggu itu juga dipergunakan. Kalau ada aroma makanan yang sungguh-sungguh perasaan enak, pasti hidung kita serasa terbuka lebar kan? Tapi kalau yang bau pasti semua menutup hidungnya. Karena itu tidak baik yang bau itu. Tapi yang wangi itu pasti Tuhan suka. Sama seperti kita sekolah minggu, suka yang wangi. Makanya orang tua beli parfum yang mahal-mahal, ya kan? Supaya apa? Supaya wangi. Nanti pun kamu juga mungkin udah yang kelas 5, kelas 6 udah mau pakai parfum. Tujuannya apa? Coba. Pasti supaya wangi, supaya hidung merasakan yang enak di dalam indera penciuman kita. Kalau kita memiliki apa lagi? Lidah atau mulut. Untuk apa? Untuk merasakan, mengecap semua makanan yang manis, yang pahit. Iya kan? Berguna semua. Kalau kita memiliki kulit sebagai indera apa namanya? Ayo, yang kelas 3, yang kelas 4. Perasa. Misalnya dicubit, terasa sakit. Semua itu diciptakan Tuhan supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya tanganku kerja buat Tuhan. Kakiku berjalan memuji memuliakan nama Tuhan. Semua ada di tubuh kita ini. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi sekarang yang fokus kita, yang diajak firman ini adalah apa? Mendengar.
Berarti kalau mendengar apa yang paling dipergunakan? Tentu apa? Telinga. Karena suara-suara di dunia ini banyak loh. Ada suara kodok. Itu pun harus didengar. Di parit sana mungkin kamu pernah malam-malam dengar suara kodok. Di Blok J misalnya. Kan masih ada kodok di sana. Di kolam-kolam yang di situ. Kau dengar itu, perlu didengar. Mungkin juga itu adalah apa? Ketika kodok bersuara memuliakan Tuhan juga. Apalagi kita yang manusia, pasti dengan suara kita juga Tuhan mendengar. Makanya perlu sekali mendengar. Tapi yang paling perlu didengar apa? Yang baik, yang berguna, nasihat, ajaran, teguran, mendidik kita supaya menjadi orang yang berguna nantinya. Dengan demikian, apa yang kita dengar adalah itulah yang disebut dengan firman Tuhan. Nah, yang mendengar firman Tuhanlah yang disebut Yesus siapa? Ayo. Yang berbahagia. Yang mendengar firman Tuhanlah yang disebut Yesus yang berbahagia. Jadi kebahagiaan yang dimaksud bukan karena mendapatkan lotre misalnya. Karena mendapatkan prestasi. Bukan sekedar di situ kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang seperti itu sementara. Nanti setelah tidak berprestasi lagi dia akan turun semangatnya. Makanya kebahagiaan yang seperti itu tidak kekal. Tidak selama-lamanya. Tetapi Yesus berkata, mendengar firman Tuhan kebahagiaannya adalah kekal. Selama-lamanya. Karena dengan mendengar firman Tuhan, kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi kebahagiaan surgawi. Nah, ketika kita sudah bahagia di dunia dan juga bahagia di surga, itulah yang sesungguhnya kebahagiaan yang kekal itu. Itulah yang mau diajarkan firman Tuhan itu. Tetapi ada syaratnya satu. Supaya dapat kebahagiaan kekal di surga, ada syaratnya. Bukan hanya mendengar, tetapi ada apa tadi syaratnya? Memelihara di dalam hidup. Memelihara di dalam hidupnya. Ayo, laki-laki, pasti ada kalian memelihara apa? Ikan cupang. Siapa yang memelihara ikan cupang? Coba, kalau tidak dikasih makan ikan cupang itu, matinya itu. Apalagi tidak dikasih air, tidak diganti airnya, sekali 2 hari, ya mati ikan cupangnya. Seperti itulah kita. Memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita harus seperti air di botol ikan cupang harus diganti, harus dikasih makanannya. Seperti itulah kita memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Harus apa? Harus kita dengarkan firman Tuhan. Seperti kita kalau makan 3 kali sehari, seperti itulah kita juga harus mendengarkan firman Tuhan. Mungkin bukan hanya 3 kali, membacanya, mendengarnya, melihatnya di YouTube, video-video khotbah. Banyak itu sekarang kan? Harus lebih rajin kamu membuka itu daripada membuka apa? Game dan lain sebagainya. Harus lebih rajin kamu membuka itu. Kalau kamu buka YouTube misalnya. Artinya apa adik-adik? Memelihara firman Tuhan itu bagaimana kita dengan sederhana
menunjukkan bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan. Artinya memelihara firman Tuhan itu harus menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan itu tentulah dia berkata-kata dengan baik. Dia tidak pemarah. Dia tidak sombong, tidak angkuh. Dia juga tidak tidak hidup sendirian, tidak mau berteman dengan temannya sesama. Tetapi harus hidup tolong menolong. Itulah bukti telah memelihara firman Tuhan di dalam hati. Artinya cerminan hidup saya, cerminan hidup adik-adik adalah perwujudan kasih. Perwujudan kasih. Seperti ibu kita, ayah kita, abang kakak kita mengasihi kita. Seperti itulah firman Tuhan yang terpelihara dalam hidup orang-orang yang telah dikasihi Tuhan. Sungguh-sungguh kita hidup dalam memelihara firman Tuhan karena memang Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita memiliki kasih. Makanya judul perikop ini bertanya, siapakah yang berbahagia? Tentu yang dikasihi Tuhan. Sudah tahu semua? Kita bahagia karena dikasihi Tuhan. Amin. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang murah hati, yang penuh kasih sayang, kepada setiap anak-anak yang setia mendengarkan firman Tuhan dan siap sedia memelihara di dalam hidupnya, sehingga kami sebagai anak-anak tercermin perilaku yang hidup di dalam kasih Kristus. Sebagai perwujudan kami memelihara firman Tuhan. Karena itu Bapa, ajari kami untuk melakukan seturut dengan firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, yang kami hidupi setiap saat. Terima kasih Bapa atas sapaan firman-Mu buat kami di pagi yang indah ini, sehingga kami beroleh kebahagiaan yang dari Tuhan, kebahagiaan surgawi ketika kami hidup rukun dan damai bersama dengan teman-teman kami, anak-anak, bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing, bersama dengan teman-teman kami di sekolah. Kami berdoa juga Tuhan, buat pandemi supaya berlalu dari tempat kami, sehingga kami anak-anak boleh berkumpul, bersekutu mendengarkan firman-Mu di tempat di mana kami beribadah. Ya Allah Bapa yang penyayang, Engkau penuh kasih karunia. Berkati orang tua kami dengan rupa-rupa karunia yang dari Bapa, sehingga kami bersuka cita oleh setiap berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, sehingga kami beroleh pendidikan, pengajaran dari mereka, dan juga dari para pendidik guru dan guru sekolah minggu. Kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Oleh karena sapaan firman-Mu saat ini, kami boleh bersyukur dan berbahagia karena kami selalu taat dan setia untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya, barang siapa yang taat dan setia mendengarkan firman Tuhan, kebahagiaan surgawi akan menjadi upah yang besar yang tidak terukur dalam kehidupan kami, karena kami beroleh kebahagiaan yang kekal. Ampuni kami anak-anak-Mu dari setiap dosa dan pelanggaran, agar kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menekan warta dan bersyafaat, ayo kita angkat lagu pujian kita, Hati yang Gembira. Ya adik-adik, semangat! Yes, 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 it's the best.
kami di sini Inang dan kakak guru GSM membacakan warta buat pagi ini. Pertama, kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu tetap mengingatkan kembali pada adik-adik kita semua tetap jaga kesehatan, dan kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya adik-adik. Yang nomor 2, setiap hari Minggu adik-adik kami jangan lupa ya, setiap jam 8 pagi tetap mengikuti ibadah online. Yang ketiga, apa adik-adik? Oh, ada yang ulang tahun minggu ini. Siapa ya kira-kira adik-adik? Dari Horong 1 ada enggak? Oh, enggak ada. Horong 2? Tidak ada juga. Horong 3? Oh, ada. Namanya adik kita Janeta Octavia Sianturi, umur 9 tahun, dari Horong 3. Dari Horong 4? Oh, tidak ada juga. Buat adik kami Janeta Octavia Sianturi, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati ya. Untuk itu adik-adik, mari kita nyanyikan lagu buat adik kita Janeta. Ayo Bang Rey, musik. Adik-adik, kita sudah mengucapkan dan bernyanyi buat adik-adik kita yang ulang tahun ya. Sekarang kita berdoa, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini, di mana kami bisa beribadah melalui online ya Tuhan. Karena itu kami yang pelayanan hari ini ya Tuhan, baik berhalado, tim media, yang musik ya Tuhan, khususnya guru-guru sekolah minggu. Kami pelayanan hari ini berjalan dengan baik. Ya Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, buat adik-adik kami yang minggu ini di dalam ada ulang tahun ya Tuhan, khususnya Janeta Octavia Sianturi. Berikan panjang umur, berikan kesehatan, dan bersukacita ya Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, buat pastor kami di KSB ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu agar bisa ada tempat untuk gereja kami di tempat ini Tuhan, bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, rencana program guru-guru sekolah minggu dan panitia yang terlibat di dalamnya Tuhan, merencanakan Natal untuk Desember 2021 ini ya Tuhan. Kami mengharapkan ya Tuhan,
agar pelayanan kami di Natal nanti dan apapun kegiatan kami yang laksanakan ya Tuhan dalam pencarian dana, baik Bajar ya Tuhan, lancarkan ya Tuhan, kasih kesabaran, kasih kekuatan buat panitia ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kegiatan untuk melaksanakan Natal sekolah minggu kami nanti ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua, buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini di dalam yang sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan, berikan obat-obat yang manjur, agar mereka di hari-hari nanti bisa bersukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, apapun rencana di posper kami ini ya Tuhan, kami diserahkan ke tangan-Mu, agar kami dapat melaksanakan dan pembuatan dana-dana yang kami jalankan dari pihak panitia maupun para wali Tuhan ke tempat jemaat-jemaat ya Tuhan. Buka pikiran dan mereka ya Tuhan orang tua kami agar ikut dalam partisipasi dalam kegiatan gereja ya Bapa. Berikan berkat, berikan kesehatan buat semua ke orang tua kami ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka dimanapun berada. Apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati dan berikan sukacita. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, semua perhalado, semua calon sintua yang ada di Kuria KSB ini Tuhan, berkati, berikan kesatuan hati ya Tuhan, agar kami dapat melayani gereja-Mu di KSB ini dengan sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah umat berdosa ya Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa, agar kami kelak di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Bagaimana adik-adik? Masih semangat semuanya ya? Pasti dong. Nah, sekarang kita tiba di penghujung acara. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 it's the best. Kita tutup ibadah pagi sekolah minggu hari ini. Kita berdoa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari guru-guru sekolah minggu, abang kakak, tim musik dan tim media sama pendeta mengucapkan selamat hari minggu untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu
tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang Mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.
kamu.